Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Sehat. Sehat walafiat. Oke, tawil umur, panjang umur, barokah, dan taat kepada Allah. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan fungsi pada kurva yang kemarin sempat saya singgung. Ya, sekarang kita belajar melalui LKS. Oke, silakan buka LKS-nya halaman 42. Di halaman 42 itu anak-anak, kita sudah paham, insya Allah ya, kita sudah paham apa yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwasannya sebuah fungsi terkait dengan kemonotonan fungsi, ya, kita nanti akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kemonotonan fungsi. Terkait dengan kemonotonan fungsi, kita sudah bahas kemarin, insya Allah, fungsi monoton itu adalah fungsi yang naik atau fungsi yang turun. Ya, sehingga kita harus tahu kapan fungsi itu naik atau monoton, kapan fungsi itu turun juga atau monoton. Jadi kita harus tahu apa syaratnya fungsi itu naik. Fungsi itu dikatakan naik jika turunan pertamanya, masih ingat ya, dia akan naik, fungsi itu akan naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Masih ingat ya? Ya, kemudian fungsi itu akan turun. Ini namanya fungsi monoton, naik atau turun ini. Maka turunan pertamanya harus lebih kecil dari 0. Oke. Kemudian kita dikatakan fungsi itu belok atau stasioner. Nah, dalam artian kalau di LKS dikatakan itu adalah fungsinya fungsi konstan. Begini. Nah, kita ikut pakai LKS ya. Jadi dia stasioner, ya, maka turunan pertamanya itu sama dengan 0, kan begitu ya. Lalu bagaimana kalau fungsi itu tidak naik atau fungsi itu tidak turun? Maka fungsi itu dikatakan tidak naik. Ini artinya gabungan anak-anak, gabungan antara fungsi konstan dengan fungsi turun. Ya, dia kan tidak naik, berarti ini gabungan dengan ini. Berarti turunan pertamanya adalah lebih kecil sama dengan 0. Ini adalah fungsi yang tidak naik. Begitu juga ditanyakan fungsi yang tidak turun, berarti apa? Kalau fungsi tidak turun, berarti gabungan antara naik dan konstan. Ya, naik dan konstan. Maka turunan pertamanya itu lebih besar sama dengan 0. Ini yang kita pakai anak-anak untuk terkait dengan kemonotonan fungsi. Jelas ya? Insya Allah jelas. Yuk kita coba. Di dalam LKS halaman 43 kita mendapatkan contoh soal. Ya, contoh soalnya seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan sin kuadrat x pada interval min pi sampai dengan pi. Min pi ini adalah 180 anak-anak. Jadi ini boleh kita tulis min 180 derajat sampai dengan 180 derajat. Yang ditanya adalah tentukan kapan fungsi itu naik. Masih ingat kan naik? Syaratnya apa tadi? Fungsi turunan pertamanya lebih besar dari 0. Oke? Kalau turun, turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Kalau tidak naik, berarti kalau tidak naik kan berarti gabungan antara dua fungsi dia. Turun dengan konstan, maka turunan pertamanya ini lebih kecil sama dengan 0. Tidak turun, berarti turunan pertamanya ini gabungan dari fungsi naik dan fungsi konstan. Lebih besar sama dengan 0. Kan begini. Oke? Tidak naik sudah, tidak turun dan sudah. Sekarang pertanyaannya ini, kan gampang sekali anak-anak. Apa yang harus kita lakukan? Sebentar, saya ganti warnanya dulu biar tidak sakit matanya. Kita pakai hitam ya. Ya. Kita punya fungsi fx adalah sin kuadrat x. Oke, kita turunkan dulu anak-anak. Kita turunkan dulu. Masih ingat kan turunannya sin kuadrat x? Kalau ada bentuk kuadrat seperti ini, maka kita harus pakai turpang, turfung, tursut. Harus pakai turpang, turunkan pangkatnya. Turfung, turunkan fungsinya. Tursut, turunkan sudutnya. Ini selalu kita pakai anak-anak. Oke, dan ini sudah kita pelajari. Turpang pangkatnya diturunkan dulu, pangkatnya 2 kan ini. Berarti 2-nya turun. Yang namanya turun itu satu-satu. Nah, kalau ini turun 1 berarti 2 dikurangi 1. Berapa 2 dikurangi 1? Ya 1. Ini turpang. Ini turpang anak-anak. Turpang.
Oke, fungsinya turun. Apa fungsinya ini? Sin diturunkan jadi apa? Cos. Tulis di sini. Loh. Oke, ini ada turfung. Turunkan fungsinya. Ini tursud, turunkan sudutnya. Mana sudutnya? Sudutnya yang ada di belakangnya trigonometri ini. Dia X ini. Kalau di sini 2X, maka sudutnya 2X. Berhubung ini X, turunan dari X. Berapa X kalau diturunkan? 1. Sehingga dari sini kita punya turunan pertamanya adalah, ini tursud nak ya, ini tursud. Oke, turunan pertamanya adalah 2 sin X cos X. Masih ingat kan? 2 sin X cos X ini bisa kita ganti atau kita sederhanakan menjadi sin 2X. Ini kelas 2 sudah kita belajar. Oke, kalau sudah diturunkan anak-anak, kita cari nilai konstannya dulu. Kita cari nilai titik stasionernya dulu. Atau kita cari dia tidak beloknya dulu. Kapan dia stasioner? Kapan dia tidak dia konstan? Ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, berarti kita cari dulu. Ya, berarti fungsi fx akan konstan, gitu aja ya. Akan konstan jika turunan pertamanya sama dengan 0. Apa artinya konstan ini? Dia akan naik atau akan turun. Artinya dia tuh belok, dia tuh stasioner. Boleh kamu katakan belok, boleh kamu katakan mau belok, atau kamu katakan stasioner, boleh. Ya, titik berhenti boleh. Oke? Yang jelas kita harus paham yang namanya konstan ini apa. Oke, turunan pertamanya sama dengan 0 mana? Nah, ini kan. Berarti kita punya sin 2x sama dengan 0. Oke, kita kembali ke rumus kita yang dulu. Masih ingat kan? Ketika kita punya sin 2x sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan. Kapan sin itu 0? Sin itu 0 ketika dia di kuadran 1 sama di kuadran 2. Ya, oke, berarti dari sini kita punya pemecahan anak-anak. Kapan sin 2x sama dengan nilainya 0 itu ketika sin 2x itu bisa saya tulis sini untuk kuadran 1 adalah sin 0. Sin 0, nah ini kuadran 1. Nggak usah bingung ya. Kemudian kuadran 2, sin bernilai 0 itu ketika dia adalah sin berapa? Sin 180. Ini kuadran 2. Oke, jangan lupa ketika kita berbicara masalah sudut, masalah persamaan dalam trigonometri, kita harus tidak boleh menghindari yang namanya K. Ya, masih ingat kan? Kalau K berarti ini, kalau kita lihat ini aplikasinya adalah berarti dia 2x-nya itu sama dengan 0 ditambah K kali 360. Ini nggak boleh lupa. Oke, ini juga sama. Ini 2x sama dengan 180 ditambah K dikali 360. Kalau sin sama cos ini 360, kalau tangen itu kita pakai adalah 180. Satu periode anak-anak. Lupa buka lagi buku kelas 11-nya. Oke, jadi kita pakai ini anak-anak. Mau pakai yang mana? Mau pakai yang depan boleh, mau pakai yang belakang boleh. Mau pakai yang mana dulu? Kita pakai yang depan dulu ya. Oke? Jadi kita tulis di sini pelan-pelan saja biar mengerti, biar paham. Kita punya 2x sama dengan 0 ditambah K kali 360. Kalau K-nya saya masukkan 0, maka 2x sama dengan 0 ditambah 0 dikali 360. Ini kan nilainya 0, nak. Berarti 2x sama dengan 0. X-nya berapa, nak? X-nya ya 0 dibagi 2. 0 dibagi berapapun hasilnya ya tetap 0. Hasilnya adalah 0. Oke, ini untuk K sama dengan 0. Oke, untuk K sama dengan 0, hasilnya adalah X-nya sama dengan 0. Sudah ya? Sudah. Lanjut sekarang. Sudah ya? 0 ini masuk nggak di sini? Masuk ya, 0 kan di antara ini, berarti ini adalah 6. Oke, untuk K sama dengan 1 anak-anak, kita masukkan untuk K sama dengan 1.
Maka gimana? 2x sama dengan 0 ditambah 1 dikali 360. Oke, berarti gimana ini? 2x sama dengan ini 0 ya, 360. X-nya adalah 180. Nah, 180 masuk nggak ke sini? Masuk pas mepet ini, mepet ujungnya. Ini kan paling kecil, paling besar maksimum kan 180. Berarti dia masuk anak-anak 180 ini. Ini benar. Ternyata kalau kita lihat ini 0, 180 itu kan bagiannya dari 0 sampai 180. Tapi bagian yang min belum. Nah, K-nya boleh yang lain. K0 sudah, K1 sudah, sekarang kita pakai K yang negatif anak-anak. K yang negatif itu apa? Misalkan K-nya adalah min 1, urut saja. Min 1, min 2, dan seterusnya. Oke, berarti 2x sama dengan 0 ditambah K-nya min 1. Min 1 dikali 360. Ini 0, ini kan min 360 ya, berarti 2x sama dengan min 360, maka x sama dengan min 180. Min 180 ini masuk nggak ke sini? Masuk, di ujungnya ini. Ini sudah di ujung sekali, min 180. Tadi juga gitu sama, 180 yang ini juga di ujung sekali. Kalau sudah di ujung, sudah nggak usah diapa-apain. Ya berarti kemungkinannya cuma ini 3 ini toh untuk penyelesaian yang ini. Oke, sekarang yang ini kan belum. Nah, kita cari sekarang yang ini. Oke, 2x sama dengan 180 plus K kali 360. Yuk, saya tulis ulang di sini ya. Nah, saya tulis di sini. 2x sama dengan 0 ditambah K kali 360. Ini soalnya tadi. Ya, sebentar, kita lihat. Oh, keliru anak-anak. 2x sama dengan 180 ditambah K ke 360. 0-nya kan sudah ya. Ini kan sekarang. Oke. Oke, disesalkan di sini saja masih bisa. Nah. Oke, ini kita cari. Misalkan K-nya 0, yuk. K-nya 0 berarti 2x sama dengan 180 ditambah 0 dikali 360. Ini kan 0, nak. Ya, berarti 2x sama dengan ini saja 180. X-nya berapa? X-nya adalah 90. Tadi batasnya gimana tadi? Batasnya tadi adalah min 180 dengan 180. 90 masuk nggak di sini? Masuk ya? Berarti ini benar jawabannya. Kemudian K sama dengan 1 yuk. Kita masukkan K sama dengan 1. 2X sama dengan 180 ditambah 1 dikali 360. K-nya diganti 1. 1 kali 360, 360, 360 tambah 180 berarti 400, 540 ya. Berarti 2x sama dengan 540. Berarti x tok berapa? Dibagi 2, nah. 500 dibagi 2 itu 2. 140 dibagi 2, 70. 270. 270 masuk nggak di sini? Enggak. Ini kan maksimal kan 180 anak-anak. Berarti ini nggak masuk. Kalau K sama dengan 1 nggak masuk, K sama dengan 2, 3, dan seterusnya lebih besar lagi, nggak akan masuk dia. Oke, selesai ya di sini. Nah, sekarang kita cari yang negatif. Negatifnya kan belum. Oke, K sama dengan 1 masuk, tidak masuk, 0 masuk. Coba K sama dengan min 1. Kalau K sama dengan min 1, yuk kita masukkan yuk. 2X sama dengan 180 ditambah K-nya min 1 dikali 360. Oke, 180 tambah 360. Ini kan min 360 ya. Min 360 ditambah 180 hasilnya adalah min 180. Berarti 2x sama dengan min 180. Berapa x-nya anak-anak? Min 180 dibagi 2 berarti min 90. Masukkan min 90 ke sini? Masuk, berarti benar jawabannya. Ini 90. Oke, K sama dengan min 2 coba. Kali aja masuk ya. 2x sama dengan 180 ditambah K-nya diganti min 2 dikali 360. Oke, min 2 kali 360 itu min 720 nah. Ya. Kita dikurangi 180. Nah, kalau kita gimana ini? 720 dikurangi 180. 12 dikurangi 8 4. Ya. Min 6 kurangi 1 5. 540. Berarti di sini kita punya 2x sama dengan min 540. 540 dibagi 2 adalah 270. Minus ya. Nah, min 270 masuk nggak di sini?
nggak masuk. Karena ini maksimalnya, batasnya adalah min 180. Berarti 270 nggak masuk. Sehingga tidak menjadi himpunan penyelesaiannya. Jadi nggak usah bingung. Ya, matematika itu mudah. Asalkan kita tahu cara menjinakkannya. Ya, banyak kalau guru saya pernah mengatakan itu matematika itu seperti singa. Singa itu bisa nurut sama pawangnya. Siapa pawangnya itu? Pawangnya adalah orang yang mampu menjinakkan si singa itu. Matematika juga sama. Kalau kamu ingin menjadi orang yang bisa menjinakkan matematika, maka kalian harus bisa jadi pawangnya. Ya, jadi pawangnya gimana? Berarti harus banyak latihan soal. Oke, dari sini sudah kita dapatkan anak-anak, ternyata batasnya berapa saja. Saya tulis di sini ya batasnya ya. Batasnya kalau kita tulis, kalau tadi lihat apa saja yang memenuhi 0 memenuhi, 180 memenuhi, min 180 memenuhi. Saya tulis ya. Saya tulis berarti batasnya itu 0, 180 sama min 180. Ini yang tadi. Yang ini yang memenuhi cuma 90 dan min 90. Ditambah lagi dengan 90 dengan min 90. Jangan lupa, kalau misalkan kita pengen bentuknya bukan derajat, tapi bentuknya adalah pi, ya kita ganti saja. Berarti 0. Kalau kita urutkan dulu ya. Kalau kita urutkan dulu, maka diurutkan dulu aja. Kita urutkan paling kecil mana? Min 180. Ya, kemudian berikutnya adalah min 90. Kemudian 0, 90, dan 180. Oke, kalau kita urutkan, jadi 180 itu kan pi anak-anak ya, berarti min pi, min 90 itu min pi per 2, 0 itu 0, 90 per 20 itu pi per 2, oke, 180 itu adalah pi. Nah, jadi batasnya ini anak-anak. Jadi kita punya nilai konstan itu di min pi per 2, 0, pi per 2, dan pi. Oke, atau kalau kita pakai ini berarti nilainya min 180, min 90, 0, 90, 180. Sehingga kalau kita pakai garis bilangan anak-anak, garis bilangan, nanti kalau nulisnya pakai penggaris ya nak ya. Di sini Bu Amel enggak pakai penggaris, jadinya nulisnya ini apa? Menceng-menceng gitu. Apa saja ini? Min 180, satu sisi ini. Min 180, kemudian 90, kemudian 0, oke, kemudian satunya 90, satunya 180. Oke, jadi daerahnya itu 1, 2, 3, 4. Kenapa yang ini enggak? Karena ini adalah lebih dari batas ini. Jadi ini enggak. Kenapa yang ini kok enggak sama? Ini juga batasnya minimalnya dari setelah ini. Kita kan dibatasi cuma min 180 sampai 180, berarti dari sini sampai sini. Ini juga enggak. Oke, berarti nanti kita akan cari intervalnya ini naik apa turun gitu. Oke? Wes, sudah. Oke ya? Oke. Saya tulis ulang nak ya ini ya. Saya tinggikan, saya besarkan supaya gampang lihatnya. Ini 0, ini 90, ini min 180, ini minus juga. Oke, ini 90, ini 180. Terus ya, kita cari. Nah, sekarang ini adalah nilai-nilai atau titik-titik stasioner anak-anak di sini. Titik-titik konstan tuh di sini. Kita punya 5 titik konstan. Oke, sekarang kita cari. Yang tadi pertanyaannya, kapan dia naik, kapan dia turun, kan begitu. Maka kita ngeceknya dengan turunan pertamanya. Mana tadi turunan pertamanya? Sin 2x. Nah, kita nanti cari sin 2x-nya itu berapa? Positif apa negatif? Yang perlu kalian ingat, kalau dia positif dia naik, kalau dia negatif dia turun. Oke? Terus next lanjut. Kita cek ya. Gimana tadi? Turunan pertamanya adalah sin 2x. Nah, sekarang untuk ngeceknya gampang sekali anak-anak. Kamu ambil nilai x yang diantara dari ini. Antara min 180 sampai min 90 nilainya berapa? Kamu ambil salah satu. Misalkan
min 180 sampai 90, saya ambil min 120 di sini ya. Saya mau ngeceknya pakai min 120. Kamu mau ngeceknya pakai min 150 boleh, asalkan tetap di sini, di daerah ini. Oke, mau 135 boleh. 180 jangan, karena ini batasnya. Batasnya tidak bisa dipakai. Jadi di antara min 180 sampai min 90 kamu cari nilai. Saya ambil min 120. Berarti X-nya saya masukkan min 120. Saya ingin pakai ini. Sehingga turunan pertamanya adalah sin 2 dikali min 120. Nah, ini kan kalau sin min ini kan minnya dilempar ke depan nak ya. Berarti min sin 2 kali 120 ini 240. Oke, sin di min ini pasti hasilnya negatif ini. Nggak usah dilihat berapa nilainya. Pasti negatif. Kalau turunan pertamanya negatif berarti apa tadi nak? Kalau turunan pertamanya negatif, ini kan dia lebih kecil dari 0, maka dia adalah turun. Yes? Berarti untuk yang di sini dia negatif ternyata nilainya. Negatif. Berarti di sini dia akan turun. Begitu. Oke? Min 90 sampai 0, kamu mau pakai berapa? Saya misalkan pakai yang kecil saja lah, min 30 lah. Oke, kita cek. Kalau misalkan X-nya saya masukkan min 30, jadi berapa nak? Turunan pertamanya adalah sin 2 dikali min 30. Berarti kan ini sin min 60. Atau sin 60 minnya di luar. Berapa sin 60? Sin 60 setengah. Tuh. Min. Oke. Berarti kalau min gimana? Dia juga turun ya. Dia minus ya. Min 30 kan ini. Ya nak ya. Sebentar, saya kok lupa ini. Sebentar. Saya lupa ini ya. Ini ada yang keliru kayaknya ini kita. Kita keliruan. Nah, 240 ini kan kuadran 2 ya. Kuadran 3 ya. Saya keliru, maaf ya. Kita ulang. Nah, berarti ini adalah min sin 180 ditambah berapa ini? 240 itu adalah 180 ditambah 60. Ya, karena kuadran 3, sin itu nilainya adalah negatif. Ya, ingat ya, saya hapus dulu. Biar cukup. Ini kita salah tadi anak-anak. Inilah manusia anak-anak. Bu Amel juga manusia sama kayak kalian. Oke, ada kalanya kita itu salah. Makanya saling menasehati supaya nggak salah. Ya, oke, berarti ini sama dengan min sin 180 plus 60 kan kuadran 3. Jadi dia adalah hasilnya min sin 60. Min sin 60. Min sin 60 ini hasilnya ini anak. Dari sini sampai sini. Min kali min plus ya. Berarti dia cuma sin 60. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Positif apa negatif? Positif. Kalau positif naik apa turun? Dia naik. Berarti kita punya ini bukan turun, tapi ini adalah naik. Saya hapus saja di sini ya, biar bersih, biar nggak bingung. Nah, jadi ini anak-anak nilainya apa ini tadi? Nilainya adalah positif ya. Kalau positif dia apa? Dia naik. Oke, sekarang kita cek yang ini. Kita cek yang ini tadi pakai berapa? Pakai min 30. Iya, kita pakai min 30, masukkan X-nya dengan min 30. Oke, kalau X-nya masukkan min 30, maka turunan pertamanya adalah gimana? Sin 2 kali 30. 2 kali min 30. Ya, ini saya juga masih salah. Sebentar, biar nulisnya nanti bener ya. Ini diganti. Ya, kita kan pakai sudah diganti X-nya dengan nilai tertentu. Oke? Berarti ini nilainya adalah min 120. Ini nilainya adalah min 30. Oke? Sin min 60, minnya di luar. Min sin 60. Berarti adalah min setengah akar 3. Dia lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti apa nak? Dia negatif kan? Dia adalah turun. Habis naik, belok, turun. Oke,
Oke, sekarang ini 0 dengan 90. Yuk, 0 dengan 90 paling gampang pakai 30 ya. Ya, sebentar. Ini saya kasih tanda dulu supaya enggak gabung, enggak sama. Oke, kita masukkan X-nya dengan 30 anak-anak. Maka turunan pertamanya dari 30 adalah sin 2 kali 30. 2 kali 30 adalah 60, sin 60 adalah setengah akar 3. Positif ya? Ya, dia positif ya, berarti dia naik. Nah, ini naik yang ini. Ternyata nilainya positif, maka dia naik. Oke? Kemudian 90 dengan 180 saya ambil misalkan 120. Kalau misalkan X-nya saya ambil 120, maka turunan pertamanya adalah, langsung aja nak ya, nggak cukup kayaknya ini, sin 2 dikali sin 2 dikali 120, berarti sin 240. Sin 240 itu min sin 60. Oke? Min sin 60. Berarti dia negatif ya nak ya. Min setengah akar 3. Berarti dia lebih kecil dari 0. Berarti di sini akan turun. Nah, udah kelihatan nih. Turun. Kayak lumba-lumba ini. Naik, belok, turun. Belok, naik lagi. Belok lagi, turun lagi. Gak mungkin lah habis naik mau turun gak belok anak-anak. Coba kalian naik tangga. Habis naik tangga terus turun gak pakai belok. Gimana caranya? Gak bisa, harus belok. Oke, sehingga dari sini kita bisa menjawab pertanyaan ini. Kapan dia itu naik? Maka kita bisa menjawab dia naik ketika intervalnya min 180 sampai min 90. Berarti di sini gimana ini nggak cukup ini. Ngerti ya maksudnya ya? Saya seselkan di sini ya, ya. Iya, nggak cukup ini Bu Amelnya nih. Nah, dia naik pada ini sama ini ya. Berarti min 180 sampai 90, min 90 dia naik. Oke. Kemudian dia naik lagi mana lagi ini ya? 0 sampai 90. 0 sampai 90. Naik. Kemudian dia turun. Turunnya ini nak ya. Min 90 sampai 0. Satunya berapa itu? Turun itu 90 sampai 180. Kalau mau pakai interval ini anak-anak interval pi, pakai pi ya, kita pakai simbol pi, pakai yang ini boleh. Nanti tinggal ganti ya. Oke, bisa ya? Bisa ya? Bisa. Lanjut. Jadi kalau kita lihat di LKS, maka kita paham ternyata naik sama turun begitu. Kalau tidak naik tidak turun ya tinggal ganti anak-anak. Tinggal ganti dikasih sama dengan. Ya, dikasih sama dengan. Untuk yang ini dia tidak. Yang ini yang ini kan dia naik ya. Berarti kalau tidak naik berarti kan turun, pakai yang ini kita. Cuma tandanya harus diganti. Dia lebih kecil kok, tapi lebih kecil sama dengan sesuai dengan apa yang sudah ditulis di LKS. Ini karena kita nggak cukup aja. Ya, karena slide berikutnya isinya sudah saya isi anak-anak. Sudah saya isi ini. Jadi kalau kita pakai yang tadi, nanti khawatirnya rancu dengan halaman 53 ini. Oke, sebentar kita lihat waktunya.